2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, perhatikan anak ibu. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Coba kita amati, ada di sini teks yang berkaitan dengan pekarangan sekolah yang kotor. Ya, judulnya "Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor". Coba kita simak bersama-sama ya, anak ibu. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, anak ibu, kita sudah tahu dan sudah kita pelajari bagaimana pekarangan sekolah yang bersih dan yang kotor itu, ya. Untuk itu, mari kita budayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah kita itu kotor. Nah, kalau kotor pekarangan sekolah kita, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana sikap kita? Ya, harus kita bersihkan karena kita adalah warga sekolah ini. Bukan hanya siswa, guru juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar ini anak ibu. Di sini ada tampak dua gambar yang menunjukkan lingkungan. Lingkungan yang kotor. Ya, banyak sampah berserakan. Kemudian pot bunga terbalik ya. Kemudian ada tong sampah tapi tidak dibuang ke tempat sampah. Di situ tampak kita lihat ada tong sampah, dua jenis tong sampah ya. Tong sampah organik ya, tempat sampah organik dan anorganik ya, tetapi tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Ya, kita perhatikan. Ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah yang pertama ada sampah berserakan dan bau. Nah, perhatikan gambar ini. Kemudian banyak daun yang berserakan, ya, banyak daun yang berserakan tampak dalam gambar ini. Kemudian yang ketiga, tempat sampah berserakan, ya. Kemudian banyak rumput yang mengganggu dan tidak dipotong, ya, rumput yang mengganggu dan tidak dipotong. Inilah ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, ibu mau bertanya, bagaimanakah pekarangan sekolah kalian? Apakah bersih atau kotor? Kalian jawablah itu ya. Selanjutnya, pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Nah, ini dia gerakan menyapu lantai. Dapat membentuk sebagai gerakan tari ya. Mulai dari tarian dari kepala ya, kemudian tangan dan kaki. Kalau dia gerakan kepala ya bisa menoleh ke kanan ke kiri. Kemudian gerakan tangan mengayun. Kemudian gerakan kaki melangkah. Oke. Nah, dalam menari ada yang namanya pola lantai. Apa itu pola lantai? Iya, pola lantai adalah suatu pola atau posisi waktu menari. Ya, sekali lagi ulang, pola lantai adalah suatu pola atau posisi waktu menari. Nah, ini dia salah satu contohnya. Supaya tidak monoton, jadi dibuat pola lantai horizontal. Nah, ini dia, berbaris ke kanan ke kiri. Kemudian ini dia pola lantai vertikal. Ya, mulai dari belakang, barisan dari belakang ke depan, ya, atau dari depan ke belakang. Kemudian pola lantai menyerupai huruf V, ya, seperti
ini dia pola lantai huruf O. Sudah? Nah, sekarang coba kalian lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya, hitungannya 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Sudah? Hitungannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu hitungan 2 kali 8. Sudah nak? Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Jika ada alat musik di rumah, ya. Nah, alat musik yang bisa mengiringi tari, ya. Ada gendang, rebana, tamborin, tifa. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa alat musik ini termasuk alat musik ritmis, tanpa melodi, tanpa ada do re mi-nya, ya. Ini dia alat musik ritmis. Nah, perhatikan gambar rebana dan gendang berikut ini. Rebana ini, ya, permukaan atas rebana berupa bangun datar dan lingkaran, ya nak. Nah, pada dinding gendang terdapat pola segitiga, ya. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun, ya. Susunan membentuk pola tertentu. Nah, perhatikan dia. Nah, rebana ini permukaannya berbentuk lingkaran, ya. Kemudian gendang dindingnya berbentuk segitiga, ya. Nah, amati pola bangun datar berikut. Di sini ada lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Inilah yang dimaksud dengan pola bangun datar, ya. Bukan hanya pola bilangan yang ada, pola bangun datar juga ada. Ini dia. Kemudian yang kedua, di sini ada lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Kemudian yang ketiga, ada segitiga, kemudian ada 2 lingkaran, ada segitiga, ada 2 lingkaran, ada segitiga, ada 2 lingkaran. Oke, inilah yang dimaksud dengan pola bangun datar. Nah, untuk tugasmu anak ibu, ini dia. Sudah? Nomor 1 sampai nomor 5, ya. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Kalian gambar ini dengan rapi, Ibu. Sesuaikan dengan warnanya. Sudah? Mintalah bantuan kepada orang tuamu. Ingat, jikalau kamu meminta bantuan, jangan lupa ucapkan kata tolong. Jikalau kamu sudah selesai dibantu, jangan lupa juga untuk mengucapkan kata terima kasih. Bagus. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima